Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita sama-sama merayakan Natal Yesus Kristus. Hari Natal adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan, di mana kalau di hari Natal itu pasti ada kue-kue enak, ada makanan enak tentunya. Hari Natal adalah hari momen untuk berkumpul dengan keluarga. Karena kalau merayakan Natal di perantauan kayaknya itu ada yang kurang. Saya pernah mengalami merayakan Natal di perantauan dan jauh dari keluarga. Jadi hari Natal adalah hari yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Kristiani karena hari yang penuh dengan sukacita. Kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan saat ini, kita boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga rohani, dan kita boleh menikmati akan berkat dari Tuhan, berkat rohani yaitu firman Tuhan. Kata Natal berasal dari bahasa Latin, lengkapnya natalis. Kata natalis lengkapnya dies natalis. Nah, kalau di kampus ini sering merayakan, siapa yang pernah kuliah sering merayakan dies natalis. Artinya kita merayakan untuk hari lahir, mengenang hari lahir dari universitas tersebut atau lembaga pendidikan. Sementara kata Christmas yang dimaknai berasal dari bahasa Inggris yaitu Christus Mass, phrase dalam bahasa Inggris yang berarti Mass of Christ, yaitu Misa Kristus. Janji kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini sudah diberitahukan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi 700 tahun sebelum Tuhan Yesus ini, janji Tuhan tentang kelahiran ini sudah diberitahukan oleh para nabi, bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir di palungan, di kandang yang hina, saudara-saudara. Di sini ada beberapa ayat nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Bisa tampilkan? Yesaya 7 ayat 14. Kita bisa buka dalam Yesaya 7 ayat 14. Kita boleh berdiri dan kita boleh baca firman Tuhan ini. Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Ini nubuatan, silakan duduk semuanya. Nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi, Nabi Yesaya. Yang nubuatan yang berikut di dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23. Saya akan baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi nubuatan tentang Tuhan Yesus itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan berikut juga ayat nubuatan yang berikut saya buka di dalam Mika 5 ayat 2. Kita boleh buka di Alkitab kita, Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di dalam Matius 2 ayat 6 berkata, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu sudah dibuatkan jauh sebelumnya oleh para nabi. Jadi kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, itu semuanya digenapi. Tinggal kita tunggu nubuatan yang terakhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yesus datang kedua kali sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Hari ini saya akan membagikan ada 3 makna Natal. Yang pertama adalah kerendahan hati. Katakan kiri kanan, kerendahan hati. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Kita boleh berdiri dan kita bisa baca bersama-sama. Kalau Lukas 2 ayat 6 sampai 7, 3, 2, 1. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Silakan duduk semuanya.
Anak Allah yang punya segalanya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia lahir di kota kecil, di kota Bethlehem. Kota Bethlehem adalah kota Daud. Yesus tidak lahir di istana. Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit yang bagus. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus itu dilahirkan di kandang yang hina, dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin adalah kain kotor yang digunakan di pundak keledai. Yang kain kotor. Saya belum pernah mendengar ada seorang ibu yang melahirkan anak di kandang hewan dan dibungkus dengan kain lampin. Belum pernah saya dengar. Tapi ini terjadi pada Tuhan Yesus. Ini kenapa saudara-saudara? Tuhan Yesus mau mengajarkan saya dan saudara untuk memiliki sikap rendah hati. Saya kalau merenungkan ayat ini, air mata saya sampai nangis. Kok bisa Tuhan Yesus ya lahir di kandang yang hina, dibungkus juga dengan kain lampin. Tapi ini Tuhan mau mengajarkan kepada saya dan saudara untuk memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan Yesus juga tidak dilahirkan di keluarga kaya, keluarga raja, bangsawan, tapi Tuhan Yesus dilahirkan di keluarga yang sederhana. Kita tahu Yusuf dan Maria adalah keluarga tukang kayu. Dan kelahiran Tuhan Yesus pun itu tidak diberitakan kepada para raja, tetapi hanya kepada para gembala. Para gembala itu adalah orang-orang yang sederhana. Jadi makna Natal yang sesungguhnya buat kita semua adalah tentang kerendahan hati. Kita bisa belajar teladan yang telah diberikan Yesus Kristus kepada kita, yaitu tentang rendah hati adalah, mari kita buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah keteladanan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Tahun ini kita telah banyak belajar tentang tema A Life in Character. Setiap bulan diajarkan kepada kita, setiap bulan tema-tema yang luar biasa. Kita sangat diberkati, kita boleh bertumbuh kerohanian kita, dan kita ada yang saya melihat ada yang sudah bertumbuh dan melayani Tuhan luar biasa. Jadi tahun ini tentang A Life in Character, tema gereja kita, dan benar-benar saya tahun ini benar-benar karakter saya dibentuk, saya diproses Tuhan luar biasa. Jadi untuk memiliki sikap yang rendah hati itu tidak instan, itu semuanya membutuhkan proses. Proses itu mendatangkan rasa apa? Enak atau? Proses setiap orang pasti tidak ada yang enak. Proses itu mendatangkan rasa sakit. Dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, Kristus adalah teladan kita, Tuhan yang kita percayai, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita hanya bercermin kepada Yesus Kristus. Sikap kita, perbuatan kita, karakter kita, Tuhan rindu kita untuk semakin hari karakter kita menyerupai Yesus Kristus. Memang ini tidak mudah saudara-saudara, ini tidak instan. Karakter kita di proses ini kita melalui yang namanya proses pembentukan karakter. Dan proses setiap orang itu tidak sama. Saya dan pastor prosesnya berbeda, dengan sister juga berbeda. Jadi jalan hidup setiap orang, proses ceritanya tidak ada yang sama ya saudara. Nah, ini proses daripada Tuhan sendiri. Kita bersyukur kalau saat-saat ini kita ada dalam prosesnya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan ada dalam hidup kita, Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Katakan amin saudara-saudara. Jadi Yesus yang setara dengan Allah, dikatakan Yesus yang setara dengan Allah. Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus telah ada dan akan selalu menjadi anak Allah yang kekal. Jadi itu Yesus itu setara dengan Allah. Allah sendiri telah menjadi daging. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, ayat 2 dan 14 berkata, tidak ada di slide. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus yang setara dengan Allah mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Bayangkan, hamba itu di dalam bahasa asli adalah doulos, artinya budak.
Jadi kalau budak itu kan sudah terikat, ya kan? Tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dalam perjanjian lama kan orang sudah membeli budak, berarti budak itu sudah tidak hak apa-apa lagi. Mau diperlakukan apa oleh tuannya, namanya juga budak ya. Jadi Tuhan Yesus manggil rupa sebagai seorang hamba. Bayangkan Tuhan Yesus yang setara dengan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 2 berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu, Allah Tritunggal. Saudara-saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 8 di dalam King James Version, saya melihat, and being found in fashion as a man, he humbles himself and become obedience unto death, even the death of the cross. Saya melihat kata obedience di dalam bahasa asli hupekos, artinya penuh perhatian, mendengarkan, dan memiliki penundukan diri. Ketika saudara dan saya sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan, maka setiap promosi itu akan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan, promosi itu datang dari Tuhan. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kalau hidup kita belum beres, Tuhan tidak bisa memakai kehidupan saya dan saudara. Kalau hidup kita belum beres, saudara-saudara. Hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Kita masih kecewa dengan Tuhan. Kita masih ada iri dengan sesama kita. Makanya kita harus menjalani yang namanya proses. Proses itu tidak mendatangkan rasa nyaman, tapi mendatangkan rasa sakit. Saya juga alami ini, saudara-saudara, bagaimana Tuhan memproses saya. Tapi saya bersyukur saya ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Musa juga mengalami hal yang demikian. Musa sebelum dipakai Tuhan luar biasa mengalami yang namanya masa-masa proses. Kita semua sudah tahu kan Musa itu bagaimana dia lahir dan ditaruh di keranjang. Kemudian dia diletakkan di sungai Nil. Dan kemudian diadopsi oleh putri Firaun. Diangkat menjadi anaknya. Musa dibesarkan di kerajaan Mesir, di kerajaan putri Firaun. Kemudian 40 tahun kemudian Musa itu diproses di padang gurun, saudara-saudara. Siapa yang saat ini masih berada di padang gurun? Berbicara padang gurun itu tidak enak. Berbicara padang gurun itu masa-masa proses pembentukan karakter, saudara-saudara. Panas memang. Tetapi saudara-saudara jangan takut. Kalau kita sudah keluar dari proses itu, lihat saja apa yang akan Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Amin, katakan amin. Kalau masih di padang gurun masih bersyukur. Pasti akan kita melewati itu semuanya. Seperti Musa. Ketika Musa sudah lulus sekolah kehidupan, sekolahnya Tuhan. Akhirnya Tuhan pun mengutus dia untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Jadi luar biasa saudara-saudara. Untuk mau dipakai Tuhan itu, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Benar-benar kita akan mengalami masanya proses memang sakit. Dalam Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau ujian datang dalam hidup kita, maka kita akan timbul seperti emas. Emas kan logam mulia yang berharga, nilainya tinggi ya saudara. Ya, siapa yang bisa pakai emas ini berharga itu. Yesaya 48 ayat 10 berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Di dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, aku menguji engkau dalam api penderitaan, seperti perak dimurnikan dalam api. Kita lihat gambar perak murni. Proses pemurnian perak dan emas membutuhkan api yang panas. Ini dilakukan supaya apa saudara-saudara? Supaya logam-logam campuran yang melekat pada emas atau perak itu akan terlepas. Dan ini akan dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan emas atau perak yang benar-benar murni saudara-saudara.
Haleluya. Masih menikmati firman Tuhan ini ya? Ya. Dan setelah saya search ya, bagaimana untuk perak ini dimurnikan. Ternyata pengrajin perak berkata perak itu harus diletakkan di atas api ya, dan harus berada di tengah-tengah dengan suhunya yang sangat panas. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kotoran-kotoran yang menempel pada perak ini akan terlepas, artinya akan didapatkan perak yang benar-benar murni, yang akan berharga nilainya. Begitupun dengan kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan masih proses kita, berarti ada sesuatu yang melekat, misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih melekat dalam hidup kita, kebanggaan-kebanggaan kita itu Tuhan harus proses supaya itu bisa lepas, dan hanya Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Tuhan yang menjadi fokus kita. Apapun yang menjadi kebanggaan kita saat ini, Tuhan mau proses supaya kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Seperti perak itu kan, itu harus diletakkan di atas api supaya kotoran yang menempel seperti debu, pasir, batu itu akan terlepas, supaya didapatkan benar-benar perak yang benar-benar murni. Proses pemurnian perak juga ini pernah dipakai untuk menunjukkan bagaimana Tuhan ingin menyucikan atau memurnikan anak-anaknya. Seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 3. Boleh pastor baca Maleakhi 3 ayat 3? Tidak ada di slide. Kita bisa buka dalam Maleakhi 3 ayat 3. Amin. Bayangkan berada di tengah panas, mungkin perak ini bisa berteriak ya, berteriak kesakitan. Tapi lihatlah bagaimana perak itu kemudian bersinar menjadi perak yang akan berharga tinggi karena kemurniannya. Seperti itulah kehidupan saya dan saudara. Memang saat kita mengalami proses pastinya sangat sakit saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin memurnikan saya dan saudara supaya kita akan menjadi benar-benar menjadi bejana yang indah untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Memang tidak mudah untuk menjadi rendah hati ya saudara-saudara, ini butuh proses. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Yesus Kristus sudah mengajarkan kepada kita semua untuk rendah hati. Momen Natal, momen yang selalu kita rayakan sebagai umat Kristiani, kita mengikuti teladan yang diberikan Yesus Kristus untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena Yesus Kristus ini sudah memberikan teladan bagi kita. Yesus sudah mengalami semua ini saudara-saudara. Yesus mau merendahkan diri 9 bulan dalam kandungan perawan Maria. Dilahirkan di kandang yang hina, dibesarkan di keluarga yang sederhana. Dan dia mau mengosongkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Next, poin yang kedua yaitu sukacita. Katakan kiri kanan, makna yang kedua adalah sukacita. Joy to the world ya, selalu nyanyikan itu ya setiap Natal. Luar biasa, kabar sukacita. Lukas 2 ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Joy to the Lord. And the angel said unto them, fear not, for behold I bring good tidings of great joy, which shall be to all people. Di dalam King James Version ya. Ayat 10-nya. Dan ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar sukacita yang kita terima di hari Natal adalah bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat umat manusia. Katakan juru selamat umat manusia.
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berdosa, makanya Tuhan bersyukur, kabar sukacita, Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk menyelamatkan kita semua, membebaskan kita semua dari dosa-dosa kita. Adam dan Hawa sudah mati secara rohani karena dosa. Makanya Tuhan Yesus itu menciptakan manusia itu, Tuhan menciptakan manusia itu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita. Jalan satu-satunya untuk kita menerima keselamatan, Tuhan mengutus putra tunggalnya mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Karena setiap orang sudah berada kepastian dalam hukuman kekal. Tapi jalan satu-satunya, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kado yang terindah kita terima di hari Natal adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membebaskan kita, membebaskan dosa-dosa kita, baik dosa masa lalu kita, dosa masa kini dan dosa yang akan datang. Jadi jangan pernah ingat-ingat lagi setiap dosa-dosa karena Tuhan sudah menghapus semua ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita boleh menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi terang di tempat usaha kita. Boleh menjadi berkat bagi para karyawan kita. Kita boleh menjadi berkat di sekolah, di keluarga kita, di kampus. Jadi kita bisa aplikasikan semua ini karena benar-benar kita sudah diselamatkan. Dan kita juga boleh mendoakan orang-orang yang masih hidup jauh daripada Tuhan. Orang-orang yang belum diselamatkan. Kita bisa bawa dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ya saudara, Matius 1 ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita bersyukur kabar sukacita yang kita terima di hari Natal bahwa benar-benar Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita sudah menerima keselamatan kekal. Yang berikut makna Natal yang berikut adalah tentang memberi. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 11. Kita bisa baca bersama-sama Matius 2 ayat 11. 3, 2, 1. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan. Emas adalah, mari kita lihat arti emas, kemenyan dan mur. Emas adalah pemberian untuk seorang raja. Pada zaman Tuhan Yesus itu tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada raja kalau tidak membawa persembahan. Emas sebagai raja logam ini cocok buat untuk seorang raja. Jadi ketika orang mempersembahkan emas, dia menyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa Yesus dilahirkan untuk menjadi raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Ini arti daripada emas ya. Yang berikut kemenyan. Kemenyan adalah pemberian untuk seorang imam. Jadi kemenyan dipakai dalam upacara kebaktian atau ibadah. Seorang imam yang memimpin upacara harus melengkapi seluruh upacara itu dengan bau harum dari kemenyan. Kemenyan adalah merupakan getah yang keras yang berasal dari beberapa macam pohon, dan pohon ini terdapat di Arabia Selatan, Ethiopia dan India. Haleluya. Jadi jika orang membawa persembahan kemenyan ini menyatakan bahwa Yesus adalah imam agung yang membuka jalan untuk manusia, yang membawa manusia kepada Allah. Amin saudara-saudara. Dan imam juga harus membawa jemaat kepada kemuliaan dan kebesaran Tuhan.
Di dalam Imamat 2 ayat 1 dikatakan, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Ayat yang kedua berkata, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Jadi kemenyan merupakan yang menyenangkan juga buat panca indera. Kemenyan menjadi salah satu ukupan kudus. Karena dikatakan dalam Keluaran 30 ayat 34 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Jadi kemenyan itu dibakar saat korban sajian dipersembahkan. Itu zaman perjanjian lama kan. Kemenyan tulen juga dibubuhkan di atas setiap susunan roti sajian di kemah suci. Imamat 24 ayat 7 berkata, engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun kemenyan. Itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ini arti daripada kemenyan ya. Yang berikut adalah mur. Mur adalah pemberian untuk seorang yang mau mati, seorang yang akan mati. Jadi mur ini dipakai untuk membalsam tubuh orang yang sudah mati. Persembahan ini juga menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia, dia hidup untuk manusia dan dia mati untuk manusia. Mur adalah jenis damar, getahnya pahit dan berbau wangi. Mur adalah rempah-rempah yang pahit namun beraroma wangi. Itu pohon mur ya. Mur juga digunakan dalam dua persiapan kudus untuk ibadah, yaitu mur dipakai untuk pembuatan minyak urapan kudus. Dan yang berikut, campuran yang lebih padat yang dibakar di hadapan Tuhan sebagai ukupan kudus. Dan mur ternyata juga dipakai dalam, bahan mur dipakai dalam kecantikan ya saudara-saudara. Ini zaman Ester, zaman kontes kecantikan pemilihan ratu dari Raja Ahasiweros. Kita semua sudah tahu kan bagaimana Ratu Wasti dibuang dan kemudian mau mencari pengganti dari Ratu Wasti. Dikatakan Ester 6 bulan itu memakai mur, setengah tahun pembersihan dan pemurnian dengan menggunakan mur. Siapa yang biasa menipe di sini paling menjaga merawat kecantikan ya, para ibu-ibu. Di dalam Ester 2 ayat 12 berkata, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur. Nah ini Ester lakukan. Jadi 6 bulan Ester menggunakan mur supaya Ester terlihat cantik, supaya wangi ya. Jadi berbicara mur berbicara tentang perubahan, pembersihan untuk menghadap raja. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi tentunya kalau kita sudah melewati setiap proses pasti kita akan wangi ya. Lewat sedikit kan ada, tidak seperti tak lelah lembaku dapat dia mulai DP muka atau pasti. Tapi kalau kita benar-benar melewati proses ya, baunya benar-benar wangi ya di hadapan Tuhan ya. Katakan amin saudara-saudara. Jangan menyerah dengan proses pasti ya. Kita akan timbul seperti emas. Haleluya. Jadi mur juga ini digunakan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus diurapi oleh seorang wanita pendosa. Dia menggunakan mur. Dia mengurapi kaki Yesus dan mengusap dengan air matanya. Dikatakan dilakukan wanita ini di rumah orang Farisi. Kemudian Yesus juga diurapi kedua kali oleh Maria, saudara daripada saudara sepupu Marta di Betania. Bahwa dikatakan Yesus katakan bahwa ini persiapan untuk penguburan dari Tuhan Yesus. Diurapi oleh Maria, kepalanya diberikan minyak mur. Yang kedua, yang berikut adalah saat Yesus dikubur,
mur digunakan merupakan salah satu wangi-wangian dan rempah-rempah yang digunakan untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus setelah kematiannya. Haleluya. Tuhan telah memberikan keteladanan kepada kita semua bahwa Tuhan telah memberikan putra tunggalnya datang ke dunia untuk memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Seperti orang Majus yang membawa emas, kemenyan dan mur. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita renungkan setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang tahun 2023. Mari kita renungkan sejenak benar-benar apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa menjadi kebaikan Tuhan. Perlindungan Tuhan, dikatakan lagu tadi bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Saya mengalami benar-benar Tuhan setia. Tuhan ada di setiap musim hidup saya. Benar-benar Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Tuhan tetap Allah yang setia. Mari kita semua jemaat yang diberkati Tuhan, kita merenungkan, merefleksikan setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara sepanjang tahun 2023. Karena tidak lama lagi kita akan menutup tahun 2023 dan kita akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2024 yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Amin saudara-saudara. Jadi di hari Natal ini momen yang kita rayakan setiap tahun, hari istimewa umat Kristiani. Kita memaknai arti Natal yaitu memberi. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita manusia. Mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita meletakkan semua rencana kita kepada Tuhan. Setiap impian kita, kalau impian kita belum terkabul tahun ini, kita percaya tahun-tahun ke depan bahwa setiap impian kita, harapan kita buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat pelayanan, pasti Tuhan akan kabulkan. Amin. Kita tetap setia melayani Tuhan. Kerajinan kita jangan kendor, tapi kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin saudara-saudara. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, di tempat kita bekerja, di kantor kita bisa menjadi berkat buat bos kita, buat buat teman-teman karyawan, kita bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Makna Natal Yesus Kristus yaitu tentang kerendahan hati, mengajarkan saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, memiliki sikap yang rendah hati. Sama seperti Yesus Kristus lahir di Bethlehem, dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan hewan yang berisi rumput, jerami dan dedaunan. Tapi Tuhan Yesus ini mau memberikan keteladanan buat kita. Yesus Kristus mau mengosongkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kabar sukacita yang kita terima di hari Natal ini adalah bahwa Kristus datang untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Makna Natal yaitu memberi. Orang-orang Majus datang sujud menyembah Tuhan dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Mari kita persembahkan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara, mari kita pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya saudara-saudara. Selamat Natal buat kita semua. Saya dan keluarga menyampaikan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian ini. Kau tetap Allah.